Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Putri Laili Ramadhani. Di sini saya akan mereview software desain grafis dan saya menggunakan CorelDRAW ya. Baik, ini interface dari CorelDRAW. Untuk pertama kali kita buka, di sini ada home atau topik. Di sini dijelasin lines itu untuk apa, konektor, dimension, shape, select, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa tahu kegunaannya. Lalu untuk menjelaskan satu persatu, saya lebih baiknya menambahkan dokumen ya. Nah, di sini kegunaannya untuk start a new document, untuk menambah dokumen baru. Langsung diklik aja ya. Oke. Nah, di sini sudah muncul general dimension color setting. Di sini kita setting size-nya berapa, ukurannya, orientasinya, resolution-nya. Oke, langsung di oke. Nah, sudah muncul lembar kerjanya. Lalu kita tambahkan file aja, mau foto atau gambar gitu ya. Di sini ada file. Kita klik, lalu pilih import. Atau kalian juga bisa klik Ctrl+I. Maksudnya pencet ya. Import. Di sini kita pilih mau foto yang mana akan kita gunakan. Saya pilih ini, lalu klik impor ya. Di sini kita arahin mau di sebelah mana. Langsung aja ke center, tapi nggak ke center karena kecil ya objeknya. Nah, lalu ini di sini adalah Pix Tool. Kegunaannya ini ada beberapa Pix, yaitu Pix ini berfungsi memilih, menyeleksi, memiringkan dan mengubah ukuran objek ya. Lalu Freehand Pick ini berfungsi memilih objek dengan bebas. Aduh, hilang. Lalu Free Transform berfungsi memutar objek. Di sini kita pilih yang Pick. Oke, karena ini kayaknya terlalu panjang, jadi aku crop. Nah, crop ini ada pilihannya juga, mau kita pakai yang crop atau knife atau virtual segment delete. Nah, ini fungsinya memotong dan mengambil bagian gambar yang terseleksi dari gambar bitmap serta membuang bagian gambar yang tidak terseleksi. Lalu yang knife tool ini berfungsi memotong gambar. Lalu yang virtual segment fungsinya untuk memotong bagian gambar yang berpotongan dengan gambar lain. Lalu ada eraser nih, berfungsi untuk menghapus bagian dari sebuah gambar.
Oke, aku pilih crop, lalu diaplikasikan, di save ya. Oke, balik lagi kalau kita mau besarkan ini, kita balik lagi, klik ke pick tool. Oke, lalu ini saya akan membuat vektor ya, tapi dasar-dasarnya terlebih dahulu, karena di sini saya juga baru belajar. Nah, di sini untuk menggaris garis outline-nya, kita buat outline dulu. Di outline ini, garis luar ini, kita pilih pen tool. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin freehand. Freehand ini untuk digunakan untuk menggambar objek berbentuk kurva atau segmen garis lurus. Lalu two point line ini digunakan untuk menggambar garis lurus dengan cara menariknya dari titik awal hingga titik akhir. Lalu Bezier tool ini digunakan untuk menggambar kurva satu segmen dalam waktu yang bersamaan. Lalu yang pen tool untuk menggambar kurva dalam segmen dan setiap segmen preview gambar. BS Spline tool ini untuk menggambar garis lengkung dan menetapkan titik kontrol yang membentuk kurva. Polyline untuk menggambar kurva yang terhubung dari garis lurus dalam satu tindakan. Yang terakhir, 3-point curve berfungsi untuk menggambar kurva dengan menariknya dari titik awal hingga titik akhir, kemudian menuju posisi titik pusat. Oke, ini tadi ya penjelasannya. Ini aku pilih pen tool. Nah, untuk mempermudah menggarisnya, kita zoom. Dan ini icon zoom ya. Di sini juga kita bisa pilih zoom dan pen. Penjelasannya, zoom tool ini untuk memperbesar atau memperkecil tampilan gambar. Lalu pen tool ini untuk memindahkan tampilan gambar pada layar. Kita zoom ya. Sorry. Ini agar mempermudahkan kita untuk menggarisnya, karena fotonya ini nggak terlalu jelas. Balik lagi ke pick tool, lalu ke pen tool. Oke, gitu ya untuk pengaplikasian dari pen tool tadi. Nah, ini tadi kan seperti ini nggak sesuai sama gambar nih ya. Nih, seperti ini kita menggunakan shape. Nah, saya akan menjelaskannya. Oke, lanjut, saya akan menjelaskan ini shape.
konsep yang pertama ini kegunaannya berfungsi mengedit objek yang berbentuk kurva. Lalu yang kedua smooth, mengubah objek menjadi lebih lembut. Lalu yang smear ini menarik objek dengan menyeret garis tepi. Lalu twirl untuk mengubah bentuk menjadi putaran seperti pusaran angin. Lalu attract and repel ini yang attract ya, mengubah outline menuju arah kursor layaknya magnet. Lalu yang repel, sorry kalau salah ngomongnya, outline, mengubah outline menuju arah kursor tapi berlawanan. Lalu yang smooth berfungsi merubah objek vektor. Yang rugen, brush rugen ini merubah garis luar objek vektor. Nah ini kan dia garisnya itu masih bentuknya kotak gitu ya. Di sini kita balik lagi ke pen tool. Lalu di sini kita milih hairline. Sorry. Kita unduh dulu. Balik lagi pen tool, kita pilih dulu hairline. Lalu kita centang grafik ini ya. Nah. Lalu di sini di kolom ini nah di sini kita pilih cornernya yang round corner biar dia itu gak kotak gitu ya, bulat gitu. Lalu line capnya round cap. Langsung kita nah coba kita aplikasikan. Kurang lebih gitu ya, dia nggak kayak yang pertama tadi kotak gitu. Kita coba nih di lembar kerja luar tuh, diperbesar ya, kita zoom coba. Nah dia kan nggak kotak gitu ya, lebih ke oval gitu. Balik lagi ke itu. Jadi itu tadi ya. Lanjut ke tool yang selanjutnya nih. Ini ada artistic media tool. Jadi di sini kegunaannya yang ini ya. Yang ini merupakan tool yang berfungsi untuk menambahkan brush, menyemprot, serta menambahkan efek kaligrafi dengan menggunakan freehand stroke. Nah, selanjutnya ada rectangle. Rectangle ini yang pertama ini kan ada pilihannya. Rectangle aja ini berfungsi untuk menciptakan gambar berbentuk persegi gitu ya. Lalu yang kedua 3-point rectangle ini ya, ini berfungsi untuk menciptakan bentuk persegi pada sudut tertentu. Oke lanjut, ini ellipse yang pertama hampir sama fungsinya dengan rectangle tool, sama-sama digunakan untuk membuat objek ya. Objek ini ellipse yang bulat gitu,
Yang tadi persegi atau kotak ya. Lalu yang 3-point ellipse berfungsi untuk membuat objek bentuk lingkaran pada sudut tertentu. Selanjutnya ada poligon. Poligon yang pertama fungsinya dari tool ini adalah untuk membuat objek berbentuk poligon atau segi 6 itu ya. Lalu start tool membentuk bintang, spiral untuk menggambar bintang banyak sisi. Spiral untuk membuat objek berbentuk spiral ya. Lalu common shape ini untuk memilih bermacam-macam bentuk shape dasar ya. Lalu impact tool ini grab paper ini mana ini tadi menggambar sekat yang terdiri dari garis yang sama. Oke, lanjut. Ini teks. Tentunya kegunaannya untuk membuat teks atau tulisan. Yang ini tabel tabel ya, maksud aku tabel. Tool ini berfungsi untuk membuat tabel. Oke, lanjut ke dimension flyout. Nah, di sini ada parallel dimension. Kegunaannya untuk membuat garis dengan ukuran dimensi miring. Lalu ada horizontal or vertical dimension. Horizontal atau vertikal gitu ya. Untuk membuat garis ukuran dimensi horizontal atau vertikal. Lalu angular dimension, nggak tahu bacaannya gimana. Lalu yang ini, yang ketiga ini ya, untuk membuat garis ukuran segitiga. Lalu segment dimension ini untuk menampilkan dimensi antara titik terakhir pada satu atau beberapa bagian. Lalu yang ini ada tool like callout untuk membuat garis petunjuk atau keterangan. Oke, selanjutnya ada konektor tool flyout. Yang pertama ada konektor ya. Konektor ini berfungsi untuk membuat konektor line atau lurus. Lalu konektor anchor editing. Tool ini berfungsi untuk mengedit garis konektor. Selanjutnya ada interactive tool flyout. Di sini ada shadow. Di sini fungsinya untuk memberi bayangan sehingga objek terlihat timbul. Lalu ada kontur di sini untuk membuat bentuk garis luar pada objek. Lalu blend untuk mencampur dua objek. Lalu distort untuk melakukan penyimpangan pada objek. Lalu envelope untuk melakukan penyimpangan pada objek dengan cara mendrag node. Lalu ada extrude adalah untuk membuat suatu ilusi ke dalam pada objek. Ini black shadow. Kita coba aja ya. Aku atau penjelasannya. Oh, seperti ini ya. To add block shadow, klik. Di sini ada penjelasannya sih, cuman
nggak tahu ya, nggak bisa bahasa Inggris. Lalu selanjutnya ini ada transparansi tool. Membuat objek menjadi transparan adalah fungsi dari tool ini nih ya. Selanjutnya ada eyedropper tool flyout. Yang pertama ada color eyedropper. Fungsinya untuk memilih warna. Lalu yang kedua atribut eyedrop. Fungsinya untuk memilih dan menyalin properti pada objek. Lalu yang terakhir ini ada smart fill. Yang pertama ada interactive fill. Itu tadi ya penjelasan dari toolbox ini yang di sini. Oke, cukup sampai di sini aja karena aku baru bisa untuk dasar-dasar bikin outline ya. Untuk nanti kasih warna dan lain sebagainya masih dalam proses. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.